Insya Allah kita akan membahas orang-orang yang disayangi Allah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas perlunya kita mengharap dan merasa optimistik bahwa Allah akan mengizinkan kita masuk dan tinggal di surganya karena kasih sayang Allah. Kita tidak mungkin bisa masuk dan tinggal di surga tanpa kasih sayang Allah, karena kita banyak melakukan dosa dan belum tentu diampuni, dan kita sedikit sekali melakukan perbuatan baik atau amal soleh. Oleh karena itu, kita tidak layak mengandalkan perilaku kita atau amal kita untuk masuk surga. Yang bisa kita andalkan hanya kasih sayang Allah. Tapi kita tidak perlu khawatir karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan kasih sayang Allah itu lebih besar dibanding dengan murkanya. Mari kita sekarang bahas siapa saja yang disayangi Allah menurut keterangan Allah sendiri atau menurut penjelasan utusannya Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui kriteria orang-orang yang disayangi Allah, kita berharap bisa membina diri dan menyesuaikan diri agar kita termasuk kelompok yang disayangi Allah dan kemudian kita diizinkan tinggal di surganya. Untuk mempelajari kriteria orang-orang yang disayangi Allah, kita mencari rujukan pada firman Allah sendiri sehingga kita bisa lebih mantap akan kebenarannya dan lebih bisa diharapkan akan keberhasilan usaha kita untuk memperoleh kasih sayangnya. Ketepatan informasi ini sangat penting, mengingat bahwa Allah memberi rahmat hanya kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki. Seperti firman Allah, "Yakhtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim." Allah menentukan rahmatnya kepada siapa atau orang yang dikehendakinya. Jadi Allah yang menentukan sendiri. Wallahu dzul fadlil 'azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Padahal jika Allah sudah memutuskan akan memberi rahmat kepada seseorang, maka tidak mungkin ada siapapun yang bisa menghalanginya. Sebaliknya, jika Allah tidak menghendaki memberi rahmat kepada seseorang, tidak mungkin ada pihak lain yang bisa memaksakan Allah untuk memberinya kasih sayang. Jadi hanya Allah lah penentu rahmat. Seperti firman Allah, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih, wa huwal azizul hakim." Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun sanggup untuk melepaskannya sesudah itu atau selain Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan karena Allah telah mengungkapkan kriteria orang-orang yang akan Dia beri rahmat, Allah mengungkapkannya di dalam Al-Quran, sedangkan kita mempunyai akses untuk membaca dan mempelajari buku suci ini, maka betapa rugi kalau kita tidak bisa memperoleh rahmat Allah. Karena kegagalan seseorang memperoleh rahmat Allah akan berarti siksaan atau kesengsaraan baginya, baik siksaan dan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, "Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabun." Allah mengadab
siapa yang dikehendakinya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Ini maksudnya bahwa orang yang telah berbuat dosa, yang melanggar ketentuan Allah, maka terserah Allah. Allah akan memutuskan yu'adzibu, menyiksa, mengadab, atau wayarham, menyayanginya dengan memaafkannya. Jadi konteks ayat ini adalah terhadap orang yang berbuat salah, berbuat dosa. Bukan lalu sembarang orang. Kalau sembarang orang ini berarti arbitrary, suka-suka Allah. Yang Allah kepengen menyiksa ya disiksa, bukan begitu. Ini terhadap orang-orang yang banyak melakukan pelanggaran. Allah mempunyai hak prerogatif yu'adzibu may yasha, menyiksa atau menghukum dia bila dia menghendaki, wa yarhamu may yasha, dan Allah menyayanginya kepada yang dikehendaki dengan mengampuninya. Wa ilaihi tuqlabun, padahal semua siapapun kita pasti akan kembali kepada Allah. Sebaliknya betapa beruntung seseorang yang memperoleh rahmat dari Allah. Karena sebagaimana kita pelajari pada pertemuan yang lalu, kita tidak mungkin bisa masuk dan tinggal di surga jika tidak memperoleh rahmat dari Allah. Mengingat bahwa dosa kita sangat banyak, sedang amal baik kita terlalu sedikit. Sehingga Rasulullah menyatakan, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Ini hadis ini saya kutip pada pertemuan yang lalu. Amal seseorang tidak akan bisa menyebabkan dia masuk surga. Para sahabat terheran-heran karena di dalam Al-Quran itu disebutkan siapa yang beriman dan beramal soleh dia akan masuk surga. Kok Rasulullah menyatakannya demikian? Apakah itu bertentangan? Ya, saya ulang, di Al-Quran disebutkan bahwa siapa yang beriman dan beramal soleh dia akan masuk surga. Di sana mereka tidak perlu merasa takut dan sedih. Rasulullah menyatakan la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Amal seseorang tidak akan bisa memasukkan dia ke surga. Mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun juga tidak akan bisa masuk surga dengan amal engkau? Jawab Rasulullah, la wala ana, tidak, saya pun juga tidak. Illa ayyataghammadanillahu bifadlin wa rahmah, kecuali kalau Allah itu melimpahkan karunia dan rahmatnya. Jadi Rasulullah saja yang tidak pernah berbuat dosa dan setiap hari selalu berbuat baik, itu pun tidak bisa mengandalkan amalnya. Rasulullah mengandalkan kasih sayang Allah, apalagi kita. Oleh karena itu, udahlah yang kita cari adalah kasih sayang Allah. Nah, kalau kita mau mencari kasih sayang Allah, kita butuh resep atau butuh petunjuk. Siapa saja yang disayangi oleh Allah. Kalau Allah menyebutkan kriteria orang yang begini dan sebagainya, coba kita menyesuaikan diri. Kalau kita belum berkarakter seperti itu, kita bangun. Saya sebut karakter, karena yang namanya orang mukmin itu keimanannya sudah menjadi karakter. Kalau namanya karakter, pagi ya perilakunya begitu, siang, sore, malam juga kelakuannya seperti itu. Jadi itu sudah menjadi karakter, bukan orang yang pagi ke barat, siang ke timur, malam ke barat lagi. Enggak. Konsisten orang yang orang mukmin itu. Karena begitu besarnya arti kasih sayang Allah yang bisa menyelamatkan kita dari neraka dan bisa menyebabkan kita masuk dan tinggal di surga, maka Allah menganjurkan agar kita lebih menyukai dan lebih bangga dengan kasih sayang Allah daripada
kepada harta atau apapun yang sifatnya keduniaan. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Artinya hendaklah kita itu lebih berbangga, lebih gembira ketika kita mendapatkan karunia dan rahmat Allah dibanding dengan memperoleh harta yang banyak, pangkat yang tinggi. Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah dan rahmat Allah itu lebih baik dibanding apapun yang mereka kumpulkan. Kita biasanya suka mengumpulkan aset, ya, mengumpulkan harta, mengumpulkan pendukung. Pendukung itu bisa pendukung politik, bisa pendukung ini kalau kita bermedsos, kalau followernya banyak, kalau subscribernya banyak, ya, ngejar itu. Rahmat dan karunia Allah itu jauh lebih bagus daripada itu. Coba bagaimana kriterianya? Kita bahas berikut ini. Berikut adalah beberapa kriteria orang yang memperoleh kasih sayang Allah. Yang pertama, yang memperoleh kasih sayang Allah adalah orang-orang yang berpegang teguh pada keimanannya. Jadi iman itu dipegang teguh dengan komitmen penuh. Kalau punya komitmen penuh, maka orang itu akan mengimplementasikan imannya itu dengan baik. Jadi perilakunya, ucapannya akan selalu konsisten bersesuaian dengan ucapannya bahwa dia beriman. Firman Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَيُدْخِلُهُمْ في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada iman tadi. Jadi beriman lalu berpegang teguh. Artinya ini dipegang sebagai prinsip dalam kehidupannya. Apapun yang dilakukan harus berdasarkan prinsip tadi. Kalau kita mau konsisten dengan keimanan kita, maka Allah akan memasukkan kita di dalam kasih sayangnya dan karunia-Nya. Artinya Allah akan melimpahkan kasih sayangnya dan karunia-Nya. Ditambah lagi, Allah akan memberi hidayah kepada mereka, mudah-mudahan termasuk kita, memberi hidayah atau memberi bimbingan berperilaku menuju ke jalan yang lurus atau mengikuti jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu way of life, perilaku yang lurus, yang konsisten. Jadi nomor satu, ketika kita beriman, kita berpegang teguh. Setiap hari kita menyatakan keimanan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita pegang teguh. Apapun yang kita lakukan harus bersesuaian dengan itu. Atau apapun yang kita lakukan harus bisa ditarik benang merah yang sesuai dengan keimanan kita. Yang kedua, orang-orang yang selalu menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mentaati Nabi Muhammad. Ini tekanannya mentaati Nabi Muhammad SAW. Kenapa mentaati Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu kan utusannya Allah untuk mengajak supaya kita mengikuti bimbingan atau pedoman dari Allah. Maka karena Rasulullah itu betul-betul melaksanakan perintah Allah itu, kalau kita mengikuti Nabi sama dengan mentaati Allah. Nah, salah satu wujud ketaatan itu kita dirikan atau kita laksanakan sholat dan kita tunaikan zakat. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah.
Kriteria ketiga, orang-orang yang mendengarkan sambil memperhatikan baik-baik ketika dibacakan Al-Quran. Seperti tadi kita mendengarkan Ananda Ahmad Daud membaca Quran. Kita diam, kita dengarkan baik-baik. Diam itu bagaimana? Diam itu bukan hanya diam mulut kita, tapi pikiran kita juga diam. Diam supaya kita bisa fokus memperhatikan yang dibaca tadi, bukan hanya mendengar, tapi kemudian kita camkan. Ya, itu tercantum pengertiannya di dalam ayat berikut ini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an dibaca, dengarkan baik-baik dan diam. Diam wa ansitu itu diam yang pikiran sampai dengan pikiran, tidak kemana-mana. Karena kalau kita itu mendua, mendengarkan sambil memikirkan atau merenungkan yang lain, maka kita tidak akan bisa menyerap pesan itu 100%. Ya. Ini penting ya, dalam kehidupan kita. Kemampuan mendengarkan itu penting sekali. Karena kita bisa menyerap informasi yang benar itu lebih banyak melalui pendengaran kita daripada melalui mata kita. Ya. Kita belajar mendengar penjelasan dari orang, itu jumlahnya lebih banyak daripada yang kita lihat sendiri atau kita baca begitu, itu sedikit. Nah, kalau kita tidak pandai mendengarkan, maka yang terjadi mendengar tapi semu. Mendengar semu, bahasa Inggrisnya pseudo listening. Kalau suami istri itu rajin mendengar, saling mendengarkan, maka bagus, maka akan mudah sekali menyinkronkan ide-ide mereka, mengharmoniskan hubungan mereka dan sebagainya. Nah, kalau kita ini hidup di alam raya ini diciptakan oleh Allah. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah menguraikan apa yang berlaku di alam raya ini. Allah banyak mengemukakan itu di dalam Al-Quran. Kalau kita mengikuti Allah, maka kita sama dengan memahami bagaimana cara Allah berperilaku, cara Allah menciptakan alam, dan cara Allah membimbing kita. Dengan mendengarkan dengan baik, tidak usah mendengarkan yang lain-lain, maka kita akan bisa menyerap secara optimal. Yang keempat ini sebenarnya serupa, cuma dengan ungkapan yang berbeda, yaitu orang-orang yang bertakwa sambil mengikuti ajaran Al-Quran. Kalau tadi mengikuti atau menaati Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah berupa Al-Quran. Kalau kita mengikuti Al-Quran, maka insya Allah pasti kita itu berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, itu namanya takwa. Takwa itu seringkali dalam bahasa Indonesia diartikan takut. Sebenarnya kurang pas kalau diartikan takut. Karena kita biasanya takut itu, ketakutan itu mendorong kita untuk menjauh. Padahal dengan Allah justru kita diharapkan mendekat. Jadi kalau diartikan takut kurang pas. Tapi takut juga begini, kalau kita itu mencintai Allah, makin besar cinta kita kepada Allah, maka akan tumbuh rasa takut. Takutnya bukan takut kepengen lari, tapi takut jauh dari Allah. Karena kalau kita mencintai Allah, kita inginnya dekat. Kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita, Allah menyayangi kita. Nah, kalau kita menghendaki itu, nanti kita takut kehilangan itu. Takut kehilangan kasih sayang Allah. Jadi takutnya kepada Allah itu takut yang ikutan dari cinta. Kalau sulit membayangkan, coba
kita renungkan ketika kita mencintai istri kita atau mencintai suami kita. Makin besar cinta kita kepada suami atau istri, maka makin besar dorongan kita untuk selalu bersamanya. Kalau kita ingin selalu bersamanya, kita berusaha untuk tidak menyakiti hatinya. Karena kalau kita sakiti, dia bisa lari meninggalkan kita. Nah, kita takut kepada Allah itu semacam itu. Dalam bahasa Inggris itu para ulama memilih kata consciousness. Takwa itu consciousness, selalu menyadari kebersamaannya dengan Allah. Itu takwa. Kalau menyadari kebersamaan dengan Allah, itu berarti sekaligus menyadari bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Merasa kita selalu dilindungi oleh Allah. Merasa bahwa kita bergantung kepada Allah dan sebagainya. Nah, itu mengartikannya lebih dekat kepada pengertian takwa. Atau kalau kita artikan secara bahasa, takwa itu menjaga diri agar kita berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau ada orang itu mau mengikuti ajaran Al-Quran sambil menjaga diri agar selalu menyesuaikan perilaku kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, terutama yang dicantumkan dalam Al-Quran, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Yang kelima, kriteria orang yang disayangi oleh Allah adalah orang-orang mukmin yang berhijrah. Hijrah itu kalau dulu zaman awal kenabian, pada zaman pertengahan kenabian, itu hijrah pindah secara fisik dari Makkah ke Madinah. Tapi setelah orang-orang kafir Makkah berhenti memusuhi, maka hijrah secara fisik tidak diwajibkan lagi. Nah, yang diwajibkan hijrah secara mental spiritual. Kalau kita dulu misalnya banyak melakukan kecurangan dalam berbisnis, kecurangan dalam bekerja dan sebagainya, kemudian kita berhenti meninggalkan itu, kemudian sebaliknya kita mencoba melaksanakan keadilan, kebenaran dan sebagainya. Nah, itu berarti hijrah atau pindah dari kebiasaan buruk menuju ke kebiasaan baik. Ya, kebiasaan ya, bukan hanya sekali-sekali saja, tapi pindah atau migrasi ya, dari kebiasaan buruk menuju ke kebiasaan baik sambil bekerja keras dengan mengikuti ajaran Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Kata kuncinya di sini ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang yang beriman dan mereka itu berhijrah. Ya, hijrah zaman sekarang seperti yang saya katakan tadi. Wajahdu dan bekerja keras. Bekerja keras dalam melaksanakan Allah itu jihad. Ya, jadi jihad itu adalah bekerja keras fi sabilillah, mengikuti jalannya Allah. Jihad itu tidak harus perang. Perang itu hanya last resort, ya, pilihan terakhir. Kalau sehari-hari namanya jihad itu kita berusaha keras untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu jihad. Karena setiap hari kita bangun pagi-pagi, sholat tepat waktu, sholat subuh, dan siang hari di tengah-tengah kerja kita berhenti sholat maghrib, sholat zuhur, dan seterusnya. Isya kita capek-capek bekerja, kemudian harus sholat. Itu kerja keras. Kerja keras juga kalau kita mau meninggalkan kesalahan, meninggalkan dosa. Karena dorongan itu bisa dari dalam,
bisa juga iming-iming yang dari luar untuk melakukan pelanggaran itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan itu kadang-kadang membuat orang merasa terpaksa. Misalnya kalau ada orang bekerja di suatu tempat, suatu lingkungan yang di situ marak korupsi. Itu kalau ada orang yang tidak ikut korupsi, sulit sekali. Dia akan dikucilkan atau dicari-cari kesalahannya supaya dia dipecat atau dipenjara atau dia dimutasi, dipindahkan. Nah, untuk mempertahankan supaya aku hanya mau yang halal saja, itu perlu kerja keras, perlu usaha keras. Itu jihad. Ya. Jihad itu berusaha keras melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kalau ada orang mau melaksanakan itu, kemudian dihalang-halangi orang, dan menghalang-halanginya itu secara kelompok, dengan mengancam akan membunuh, baru itu perang. Jadi perang itu kalau kita ingin melaksanakan keimanan kita dengan baik tanpa memusuhi orang lain, kok kita dihalang-halangi dan diancam akan dibunuh dengan senjata, maka kita mesti membela diri. Nah, membela dirinya itu jihad yang berupa perang. Itu pilihan terakhir. Kemudian yang keenam, yang mendapatkan rahmat Allah adalah orang-orang yang selalu berusaha melaksanakan dengan baik tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Saya katakan melaksanakan dengan baik. Ini namanya ihsan. Seringkali terjemahan muhsin atau ihsan itu diterjemahkan sebagai berbuat baik. Sebenarnya muhsin lebih dari itu. Muhsin itu selalu berusaha melaksanakan tugas dengan baik. Jadi kalau sholat, berusaha sholatnya khusyuk. Kalau bersedekah, berusaha bersedekahnya itu ikhlas dan benar. Bersedekah yang benar itu duitnya duit yang halal, bukan duit yang haram. Kemudian cara memberinya bukan dengan cara yang merendahkan orang lain. Karena orang kalau kita memberi orang tapi dengan cara yang buruk, orang yang diberi itu merasa dihina. Caranya baik. Nah, orang yang selalu melaksanakan tugas dengan baik itu orangnya disebut muhsin. Cara melaksanakan dengan baik itu ihsan. Nah, orang yang semacam itu pasti, ya saya mengatakan pasti karena Allah menjanjikan pasti akan disayangi oleh Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah atau kasih sayang Allah itu dekat kepada orang-orang yang selalu berusaha melakukan yang terbaik. Yang ketujuh, kriteria orang yang mendapatkan rahmat adalah orang-orang yang segera memohon ampun setelah melakukan kesalahan. Ini tidak mungkin kita bebas dari kesalahan. Dari hari ke hari, waktu ke waktu, kita itu ada saja melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu kalau sengaja itu namanya nantang Allah. Tapi kita yang beriman insya Allah tidak menantang Allah. Nah, kapan kita melakukan itu? Ya kalau nggak sengaja. Tidak sengaja itu mungkin karena kebodohan. Kebodohan itu kalau bahasa Arab jahil orangnya, itu artinya tidak tahu. Mungkin orang itu cerdas, mungkin itu sekolahnya tinggi, tapi kalau namanya belum tahu, itu namanya jahil. Nah, kalau kita belum tahu, itu suka-suka kita melakukan pelanggaran. Ya, namanya nggak tahu. Ya, kalau misalnya ada sederhana saja di pinggir jalan ada tanda letter S di silang merah, nggak boleh berhenti di situ. Terus ada orang misalnya karena buru-buru atau ini ada telepon nih, aku mau minggir dulu telepon. Dia berhenti di situ karena asik dengan HP-nya dari tadi, dia nggak melihat ada tanda. Nah, kalau dia tidak melihat, dia nggak tahu. Dia dihampiri polisi, ditilang.
melanggar. Karena apa? Karena nggak tahu. Nah, ini banyak orang yang tidak tahu lalu melakukan pelanggaran. Misalnya sholat, itu setiap gerakan kita harus tumakninah, harus berhenti sejenak dengan tenang. Nah, kadang-kadang ada orang yang tidak tahu bahwa itu wajib, lalu sholatnya itu buru-buru cepat sekali. Itu pelanggaran karena tidak diketahui. Orang yang baik itu setiap kali melakukan pelanggaran, dia cepat-cepat minta ampun. Qala ya qaumi lima tastajiluna bis-sayyi'ah. Ini seorang nabi, Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Poinnya di sini. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi sudah berbuat salah, dapat rahmat. Yaitu gimana? Kalau berbuat salahnya itu diikuti dengan permohonan ampun, dengan istighfar. Jadi enak sekali orang Islam itu. Tidak melakukan pelanggaran, lalu dia merasa bersyukur. Alhamdulillah, aku dibimbing oleh Allah sehingga aku sedikit sekali kesalahanku. Alhamdulillah. Tapi ketika melakukan pelanggaran, cepat-cepat beristighfar. Terus dirahmati Allah. Alhamdulillah. Jadi serba enak. Ya. Kriteria yang ke-8 yang saya kutip lagi adalah orang-orang yang selalu mengembalikan segala urusan kepada Allah. Artinya, dia selalu merujuk kepada Allah terhadap atau tentang apapun yang sedang terjadi. Misalnya sedang mengalami cobaan, mengalami kesulitan, dia selalu kembali kepada Allah. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita biasanya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu di mulut saja. Kita hayati. Nah, orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, mereka mengakui kita saja ini milik Allah. Dan kita nanti juga akan kembali kepada Allah. Jadi kalau misalnya suatu saat ada seseorang yang kita cintai itu meninggal dunia, ya dia milik Allah dan dia dipanggil oleh Allah untuk menghadap, ya itu suka-suka yang memanggil. Nah, orang yang semacam itu, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi begini, kalau kita tuh mendapatkan cobaan, kita selalu menyadari bahwa cobaan ini datangnya dari Allah. Kalau datangnya dari Allah, maka pasti Allah akan menyertai keburukan ini dengan kebaikan. Keburukan dalam kejadian itu seringkali membuat kita menghadapi suatu kesulitan. Misalnya rugi di dalam berbisnis. Maka dengan kerugian itu kita akan mengalami kesulitan berbelanja, kesulitan membeli makanan, minuman yang kita butuhkan. Tapi ingat, Allah selalu mengatakan bahwa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan itu disertai dengan kemudahan. Jadi kalau ada kesulitan, nanti kan ada kebaikan. Atau pada saat ini, keburukan dan kebaikan itu, kesulitan dan kemudahan itu bisa berbarengan, bisa berturutan. Berbarengan itu misalnya begini, kalau ada problem, pasti di situ ada opportunity. Ini yang agak vulgar contohnya. Kalau ada orang sakit, maka itu kesempatan bagi dokter untuk mendapatkan penghasilan. Jadi ada problem kesakitan, di situ ada opportunity untuk mendapatkan income. Itu kan orang lain yang dapat keuntungan. Seringkali
Kita itu sakit, kemudian kita dianjurkan oleh dokter untuk istirahat. Nah, dia merasa, ya aku karena sakit, aku bisa sekali-sekali tidak bekerja. Aku terlalu sibuk, terlalu stres memikirkan pekerjaan. Bisa istirahat. Jadi sakit itu kesulitannya, kemudahannya istirahat, tidak berangkat kerja. Jadi berbarengan dengan itu. Ya. Bisa juga kesulitan dan kemudahan itu bergantian. Ini kalau kita pepatah kita, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau orang mau rajin belajar sekarang, nanti di masa depan kita akan mendapatkan kemudahan dalam hidup. Jadi kesulitannya di depan, kemudian kemudahannya di belakang. Bisa dibalik. Orang yang sekarang tidak mau bersulit-sulit, tidak mau belajar, dia malas, dia maunya gampang aja. Oke, nanti di belakang dia akan kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan mendapatkan income. Jadi dia milih mau sulit-sulit di depan, kemudian mudah-mudah di belakang, atau dibalik. Kalau kita pilih ke depan, ya, orang Islam itu orientasinya selalu ke depan. Nah itu siapa yang ngatur itu? Allah. Allah menyebutkan demikian, itulah kami nudawiluha linnas. Allah membuat berputar, bergilir. Bergilir, kita kadang mudah, kadang sulit. Kadang mudah, kadang sulit. Ini yang seringkali tidak difahami oleh orang yang sedang berkuasa. Ketika berkuasa lalu terus berbuat seenaknya sendiri, lupa dia bahwa suatu saat itu roda itu berputar. Ya. Jadi memang begitu. Kriteria lagi yang mendapatkan kasih sayang Allah adalah orang-orang mukmin yang saling melindungi, saling memberi peringatan. Melindungi itu bisa melindungi instan dari bahaya yang mengancam, kemudian kita melindungi teman kita. Atau melindungi itu dalam bentuk kalau ada teman yang berbuat sesuatu yang salah, dia akan mendapatkan kesengsaraan. Misalnya ada teman yang suka menipu ketika berdagang. Wah, ini kalau dia menipu begini, nanti dagangannya nggak laku, dia akan menjadi miskin, bisa kesulitan sendiri nanti. Aku ingin menyelamatkan dia, lalu dinasihati, diberi peringatan. Nah, orang yang mau saling melindungi begini itu akan disayangi oleh Allah. Tentu ketika saling melindungi dan saling memberi peringatan itu di jalan yang baik dalam kebenaran. Kalau di surat Al-Asr, dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat mengenai ini, mengenai kaitannya saling melindungi dengan kasih sayang itu, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan orang mukminah perempuan itu sebagian menjadi pelindung sebagian yang lain. Jadi yang namanya orang mukmin itu harus saling melindungi. Tidak ada yang saling menjerumuskan. Kalau ada orang mengaku muslim kok menjerumuskan orang muslim lain, dia tidak termasuk ini. Nah, orang yang saling melindungi itu disebut awliya'u ba'd, pelindung yang lain. Indikasinya apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa nahawna 'anil munkar. Menganjurkan kebaikan dan mencegah orang lain untuk berbuat buruk. Ini kan perlindungan. Bandingkan dengan setan. Setan itu menganjurkan pelanggaran dan menghalang-halangi orang berbuat baik. Akibatnya celaka. Nah, orang mukmin itu berperilaku kebalikan dari setan. Menganjurkan kebaikan dan melarang keburukan. Sambil
wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan disayangi oleh Allah. Allah sendiri yang berfirman, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan disayangi oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Kriteria lagi yang ke-10. Wah, ini berarti banyak sekali itu. Kalau banyak berarti chance kita atau opportunity kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu banyak sekali. Yang ke-10, orang-orang mukmin yang cinta damai. Nah, ini orang Islam yang baik itu nggak suka berantem. Nah, kalau ada orang Islam yang suka provokasi, mereka bukan orang mukmin yang baik dan mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, orang yang suka damai, salah satu ciri khasnya menghindari konflik di antara mereka. Dan kalau ada temannya yang terlibat dalam konflik, orang itu berusaha untuk mendamaikannya. Itu ciri khasnya orang mukmin yang mendapatkan rahmat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kalau namanya saudara, itu maka mereka saling mendamaikan. Saudara-saudara sendiri. Ada orang berantem, didamaikan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat, akan dirahmati oleh Allah. Masih yang berkaitan, yang bersesuaian dengan itu. Kriterianya lagi adalah orang mukmin yang saling menyayangi di antara mereka. Kasihan, empati, suka menolong, dan sebagainya. Rasulullah mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang yang mau menyayangi orang lain akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Rasulullah memilih kata Asmaul Husna, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu yang Maha Penyayang. Orang yang suka menyayangi maka akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Lalu anjuran Rasulullah, irhamu ahlal ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah penghuni dunia, penghuni bumi ini, nanti kamu akan disayangi yang ada di atas. Sama itu arti literalnya langit, tapi itu kata kias, yang di atas. Atas itu simbol bagi yang mulia, kalau bawah itu simbol untuk yang hina. Jadi kalian akan disayangi oleh yang mulia. Nah, yang mulia itu Allah dan para utusan, para malaikat. Gitu. Nah, tentu intinya Allah, nanti Allah akan memerintahkan kepada para malaikat. Kriteria lagi, orang yang terbunuh dalam peperangan atau meninggal di jalan Allah. Bisa karena dibunuh, bisa karena meninggal biasa. Tapi orang itu selalu atau paling tidak pada saat meninggal dunia, dia sedang melaksanakan tugas dari Allah. Kalau dia sedang melaksanakan tugas dari Allah, berarti dia di jalan Allah. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum. Kalau kalian itu dibunuh di jalan Allah atau kalian mati di jalan Allah, la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Ampunan dari Allah dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apapun yang mereka kumpulkan. Nah, jadi kalau kita kepengen masuk kriteria ini, kita berusaha selalu melakukan kebaikan. Siapa tahu pas ajal datang, pas kita sedang melakukan kebaikan itu. Sholat, pas kita sholat, dicabut nyawa kita. Pas kita sujud, dicabut nyawa kita. Pas kita sedang bersedekah, cabut nyawa kita. Ada orang sedang khutbah, terus meninggal. Berarti dia meninggal di jalan Allah. Nah, itu akan disayangi oleh Allah. Saya kira sementara begitu, ya paling tidak ada 12 kriteria. Jadi ringkasnya, Allah
menentukan rahmatnya untuk orang tertentu dan tidak bisa diganggu gugat. Yang menyebabkan orang masuk surga adalah rahmat Allah, bukan amal kita. Kriteria orang yang memperoleh kasih sayang Allah antara lain adalah memegang iman dengan teguh, melaksanakan ajaran Allah, mentaati Rasulullah, menerapkan ajaran Al-Quran, suka memohon ampunan, dan mengembalikan segala urusan kepada Allah, cinta perdamaian, saling menyayangi, saling memberi peringatan, dan meninggal di jalan Allah. Wahai Allah, Tuhan kami, berilah kami rahmat dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Amin.